Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Saya Geta Siti Asia dari semester 4A akan mempresentasikan hadis tentang etika pergaulan. Konsep etika pergaulan. Etika pergaulan adalah sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan senantiasa membutuhkan kehadiran orang lain. Istilah pergaulan berarti kegiatan manusia untuk membaur bersama manusia lainnya dan berinteraksi satu sama lain. Dalam Islam, pergaulan diatur sedemikian mungkin sehingga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya konflik dan lain sebagainya. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan dan berasal dari berbagai suku, dan Allah menghendaki manusia untuk saling mengenal satu sama lain. Kata etika itu sendiri juga cenderung identik dengan kata dalam bahasa Latin mos, yang artinya adat atau tata cara kehidupan. Dengan kata lain, etika Islami adalah sistem atau tata cara yang mengatur tingkah laku seseorang, terutama dalam masyarakat. Etika Islam adalah etika yang dilandasi oleh hukum Islam dan mutlak mengikat semua umat muslim, terutama dalam pergaulan. Pokok dasar etika Islam tercantum dalam Al-Quran seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 dan Al-Imran ayat 104 yang berbunyinya, Imam Asy-Syafi'i menjelaskan, "Jika engkau hendak berkata, maka berpikirlah terlebih dahulu. Jika yang nampak adalah kebaikan, maka ucapkanlah perkataan tersebut. Namun jika yang nampak adalah keburukan atau bahkan kau ragu-ragu, maka tahanlah dirimu dari mengucapkan perkataan tersebut." Dalam surat Al-Qalam ayat 4, "Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi yang agung." Kemudian Quran surat Al-Imran ayat 104, "Hendaklah ada di antara kamu segolongan yang menyeru kepada kebaikan al-khair, menyerukan kepada ma'ruf yang baik, dan melarang dari perbuatan munkar, dan itulah orang-orang yang bahagia." Hadis tentang etika pergaulan. Hadis yang pertama yaitu An Abi Dzarrin qala lin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, "La tahqirunna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhi talqin." Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Dzar, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Janganlah kamu menganggap remeh sedikitpun terhadap kalian, walaupun kamu hanya bermanis muka kepada saudaramu sesama muslim ketika bertemu." Hadis riwayat Muslim. Hadis kedua, An Jarir bin Abdillahi qala bayatu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala iqamis sholati wa ita'iz zakati wa nushi likulli muslim. Rawahu Muslim. Artinya, dari Jarir bin Abdullah berkata, "Aku telah membaiat Rasulullah untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan menasihati kepada setiap muslim." Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan hadis ini yaitu nasihat adalah cinta. Saling menasihati itu tanda cinta, karena nasihat berarti menginginkan kebaikan pada orang lain. Kita ingin saudara kita itu jadi baik ketika dinasihati.
bukan ingin mereka direndahkan atau disalahkan. Inilah dasar nasihat. Lihat saja di awal bahasan bab kajian buku Imam Nawawi menyampaikan ayat bahwa setiap muslim itu bersaudara, dan di akhir bab beliau menyampaikan hadis yang menunjukkan bahwa di antara bentuk cinta adalah menginginkan kebaikan pada orang lain sebagaimana kita ingin orang lain seperti kita. Ini menunjukkan bahwa saling menasehati itu didasarkan karena kita adalah bersaudara, sehingga kita ingin agar saudara kita pun menjadi baik, dan juga menunjukkan bahwa bentuk kasih sayang dan terhadap sesama muslim adalah dengan saling menasehati. Hadis ketiga, An Abi Hurairah qala Rasulullahi man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati wa man yasara ala mu'siri yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membantu seorang muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan hadis ini yaitu umat Islam dianjurkan untuk saling tolong-menolong dan memudahkan urusan orang lain. Dengan demikian, Allah akan melepaskan dirinya dari satu kesusahan pada hari kiamat kelak, serta akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Menolong dan memudahkan urusan orang lain juga memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya mengacu pada kisah Rasulullah yang tertuang dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani berikut. Dikutip dari buku Menjadi Manusia Luhur yang ditulis Arjuna Wibowo, pada suatu hari Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat beliau, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai Allah dan apakah perbuatan yang paling dicintai Allah?" Rasulullah SAW menjawab, "Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak bermanfaat dan berguna bagi manusia yang lain. Sedangkan perbuatan yang dicintai Allah adalah memberikan kegembiraan kepada orang lain, atau menghapus kesusahan orang lain, atau melunasi utang orang yang tidak mampu untuk membayarnya, atau memberi makan kepada mereka yang sedang kelaparan. Dan jika seorang itu berjalan untuk menolong orang yang sedang kesusahan, itu lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjidku ini selama 1 bulan." Hadis riwayat Tabrani. Selain itu, memberikan bantuan juga dapat menolak bala, sebagaimana yang dinyatakan sedekah itu dapat menolak 70 pintu bala. Hadis riwayat Tabrani. Pertolongan Allah kepada seseorang yang juga tergantung pada pertolongan yang dilakukannya antara manusia. Sungguhnya Allah akan menolong seorang hambanya selama hambanya itu menolong orang lain. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Hadis keempat, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan
Berbuat baik kepada seseorang itu hukumnya wajib. Terlebih kepada sesama muslim haruslah berbuat dan menyebarkan kebaikan. Karena ketika kita berbuat baik kepada seorang, maka kebaikan itu akan berbalik kepada kita sendiri. Kesimpulan, etika pergaulan adalah sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan, serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Adapun etika pergaulan yaitu senyum terhadap sesama muslim ketika bertemu, saling menasehati kepada kebaikan, meringankan atau menolong beban orang lain, berkata baik atau sopan, dan lain-lainnya.